Izin saya record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Pak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil wa bi nasta'inu umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi rasulillah jamain. Pertama-tama tentu kita bersyukur ya kepada Allah masih diberi kesehatan, terutama ya saya anggap masih pandemi walaupun sudah sangat-sangat turun ininya. Kita masih diberi kesehatan, dapat melaksanakan proses pembelajaran dan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Selain itu juga kesempatan waktu ya, karena kadang kesempatan waktu juga suatu anugerah ya yang bisa kita patut syukuri. Lalu juga apalagi ya yang harus kita syukuri, banyak seharusnya kita syukuri di perkuliahan kita pada hari ini dapat berjalan. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahannya, seperti perjanjian kita mulai dulu dengan berdoa bersama yang untuk kali ini tentu dipimpin oleh Komting kita Aryo. Silakan Aryo, kita berdoa dulu sebelum melaksanakan perkuliahan. Baik. Pakai headset aja. Ada headset nggak? Kalau di dalam suatu ruangan mengikuti Zoom yang sama, usahakan pakai headset biar nggak storing. Satu kosan ini jangan-jangan nih kayaknya nih. Mau nggak kabur dulu. Kemana kek? Ke pinggir jalan kek kemana? Jadi Aryo saya minta memimpin doa pertama kali. Jadi dia bukan enak-enak aja nanti buat nunjuk-nunjuk orang. Dia harus bertugas dulu baru bisa menunjuk orang. Sebentar Silakan. Pak, saya pindah ruangan dulu Pak. Ya, silakan. Baiklah, sebelum memulai perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang diberikan Bapak bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Aryo. Semoga perkuliahan kita seperti yang sudah kita doakan bersama berjalan lancar. Jadi izin terlebih dahulu share screen ya terkait perkuliahan kita pada pagi hari ini. Jadi saya akan melanjutkan beberapa hal yang belum tersampaikan di pertemuan sebelum UTS. Jadi kita sudah masuk ke metode seleksi tanaman menyerbuk sendiri, di mana kompetensi kalian setelah mengikuti perkuliahan ini mampu membedakan ya, selain membedakan juga menggunakan
metode seleksi yang tepat pada populasi tanaman menyerbuk sendiri. Jadi indikatornya tentu kalian tepat dalam membedakan dan menggunakan metode seleksi yang tepat pada populasi tanaman menyerbuk sendiri. Nah, ini merupakan dasar genetik, ya, dasar genetik tanaman menyerbuk sendiri. Ada homogen, homozigot, itu untuk untuk jenis tanaman yang dalam bentuk galur murni, atau dia heterogen, homozigot. Itu biasanya untuk landras atau varietas multilini, atau bisa juga varietas lokal yang sudah bertahun-tahun dan turun-temurun ditanam di suatu wilayah. Tapi kata kuncinya, ya, ini harusnya sudah disampaikan nih sebenarnya. Kata kuncinya, kedua populasi tersebut, ya, ini ya, itu dalam keadaan homozigot. Nah, pertanyaannya, apa homozigot itu? Menurut kalian? Apa sih homozigot? Menurut kalian itu? Kan ada homozigot, ada heterozigot. Betul nggak? Nah, coba. Betul, Pak. Coba apa itu homozigot? Di genetika kan udah sering nih disampaikan. Genetika nggak kelas saya ya. Izin menjawab, Pak. Siapa ini? Anissa, Pak. Nisa, silakan Nisa. Yang saya tahu homozigot adalah alel yang dia itu satu alel itu mempunyai individunya sama gitu, Pak. Misalnya TT seperti homozigot dominan, T-nya besar sama besar, terus ada T kecil sama T kecil juga, itu homozigot resesif. Kayak gitu, Pak. Jadi gen dan alelnya dalam keadaan yang sama ya. Misalkan gennya A besar, tentu alelnya juga A besar. Begitu juga misalkan gennya A kecil di depan, pasangan gennya yaitu alel dalam keadaan A kecil. Itu kalau sederhana dalam bentuk satu gen ya. Sementara kalau kita berbicara tanamannya, ya, tentu terdiri dari banyak gen, gitu kan? Betul nggak? Ya, makanya kebiasaannya tanaman menyerbuk sendiri itu dalam keadaan homozigot, dalam artian misalkan yang mengendalikannya 6 gen, dari misalkan kita urutkan dari A, B, C, D, E, F. Jadi A, B, C, D, E, F-nya itu semuanya sama dalam keadaan homozigot. Nah, akan tetapi ada lagi istilah heterogen homozigot. Nah, ada yang tahu nggak? Saya mengulangi dulu nih sebentar. Kalau dia homogen homozigot gampang kan? Semua tanaman dalam keadaan yang sama. Cuma kalau heterogen homozigot bagaimana? Jadi, mana nih? Kok nggak respon? Padahal kan minta respon. Maaf Pak, tadi Bapak diam aja Pak. Diam aja. Iya Pak, kayaknya nge-lag Bapak tadi Pak. Oh, ya udah. Kalau sekarang bagaimana? Masih nge-lag? Sudah Pak. Udah Nah, jelas. ya.
Kalau yang pertama kan aman ya, maksudnya ya dia homozigot, semua gennya homozigot. Nah, kalau dia dalam keadaan heterogen homozigot, itu seperti apa? Yang Gimana? contohnya A besar A kecil tadi, Pak. Iya, contohnya sama masih. Nanti saya jelaskan. Dadah. Dah ya? Dah ya? Dadah, tuh ikut ibu sana. Dadah. Bawa ini. Bawa ini. Nih, bawa itu. Pat. Ya, gimana? Tadi ada iklan dulu sedikit ya. Ada nyerah atau ada yang mencoba menjawab? Yang terdiri dari 4 alel, bukan, Pak? Boleh, mau 4 alel, 3 alel, nggak masalah. Ini kan hanya contoh. Izin mencoba menjawab. Who is that? Siapakah gerangan yang mencoba itu? Nisa, Pak. Silakan, Nisa. Kalau heterogen homozigot itu jika pasangan alelnya dalam banyak individu gitu, Pak. Jadi kalau cuman homogen homozigot itu satu individu, tapi kalau heterogen homozigot tuh beda individu tapi sama juga, Pak. Mungkin kayak gitu. Paham nggak yang lain kira-kira? Saya sih paham maksud Anissa. Yang lain paham? Kurang paham, Pak. Kurang, Pak. Coba lagi Anissa perbaiki kalimatnya buat teman-teman ini paham. Kalau saya sih paham maksud Anissa. Maksudnya tuh kalau homogen homozigot itu kan dia alelnya sama tapi dalam satu individu, misalnya jagung gitu kan. Nah, alel di jagung itu sama, tapi kalau misalnya heterogen homozigot dia berbeda individu tapi punya alel yang sama juga gitu. Misalnya T besar sama T besar tapi dia beda individu gitu loh. Beda tanaman lagi gitu. Oh, kata kuncinya populasi ya. Jangan bawa-bawa individu lagi. Kita berbicara Pak, iya. populasi. Agak-agak miss sedikit tuh, tapi saya udah nangkap sih maksudnya Anissa. Masih belum paham? Paham, Pak. Perlu saya turun tangan menjelaskan? Perlu, Pak. Perlu, Pak. Oke, saya coba ya. Maaf ya Anissa ya, saya bantu jelasin. Saya izin dulu sama Anissa, nanti dia marah pula. Boleh Anissa ya? Boleh, Pak. Jadi misalkan ya ini populasi pertama, kita misalkan aja padi ya, kita anggap 3 gen yang mengendalikan. Jadi dalam satu populasi padi, semua gennya, satu populasi itu banyak ya. Kan kalau kita bicara individu kan satu. Kalau populasi gabungan dari apa? Gabungan dari beberapa individu. Ya, gabungan dari beberapa atau banyak individu. Nah, itu kita anggap populasi. Jadi, misalkan tanaman padi tersebut ditanam 1 hektar. Ya kan, 1 hektar. Kan banyak tuh. Berapa jumlahnya? Dengan jarak tanam misalkan 15 kali 15. Kan banyak tuh tanamannya. Nah, semua tanaman dalam 1 hektar itu genotipnya seperti ini. Itu ini. Ya. Nah, kalau dia heterogen, homozigot, untuk varietas-varietas atau populasi yang seperti ini, atau varietas lokal, dia bisa dalam keadaan seperti ini, atau ada satu gen dalam keadaan yang berbeda.
tapi dia masih dalam dua ini nih, masih dalam bentuk lanras atau varietas multilini gitu. Jadi dia ada dua dia. Dia masih homozigot kan? Ini homozigot nggak yang bawah? Iya, Pak. Iya kan? Tapi Iya. ada satu yang beda nih. Nah, itu dikategorikan heterogen homozigot. Walaupun dalam 1 hektar dia masih homozigot, tapi ada beberapa tanaman tiba-tiba keluar ininya gitu. Jadi dia agak beda sedikit. Biasanya varietas lokal itu, kalau misalnya kalian dari Kampar kan banyak tuh, Kampar, Siak, atau dari mana kan banyak varietas padi lokal yang tinggi-tingginya sampai 1 meter lebih. Kadang tenggelam kita di dalam itu. Nah itu nanti beberapa kali atau beberapa dalam satu populasi besar itu ada tanaman yang agak nyeleneh sedikit-sedikit. Ada beberapa tanaman, 2-3 tanaman yang nyeleneh. Nah itu akibat dari heterogen homozigot. Ada nggak orang Kampar di sini? Taulah saya. Seperti itu. Ada cukup paham atau makin bingung? Pak, izin bertanya Pak, varietas multilini itu apa artinya? Oh, varietas multilini itu dia gabungan dari beberapa galur murni. Jadi ini biasanya pada tanaman jagung. Jadi jagung itu ditanam beberapa apa namanya? Ada jagung, ada juga padi. Banyak dia sebenarnya, tapi kalau kita berbicara tanaman penyerbu sendiri, dia itu berasal dari tanaman yang dibiarkan nggak dikendalikan penyerbukannya. Gitu. Terdiri dari beberapa multilini itu maksudnya lini itu bahasa yang dia menerjemahkan dari bahasa Inggris line, multi line gitu kan. Line itu galur murni maksudnya. Ini biasanya juga terdapatnya itu di varietas-varietas yang dirakit khusus untuk seperti itu. Jadi dia gabungan dari tetuanya banyak, bukan hanya A silang B gitu. Dia menggabungkan banyak varietas dalam merakit suatu varietas gitu. Gabungan bukan tetuanya 2, tapi multi galur murni gitu. Jadi masih ada kemungkinan dia dalam keadaan heterogen homozigot. Dia banyak ya varietas itu, kalian kan taunya biasanya hibrida atau galur murni, betul nggak? Atau sama sekali nggak tahu? Tahu, Ada lagi. Pak. Dua tadi. Kalau kalian pergi ke toko pertanian, ya kan, misalkan mau beli benih timun, beli benih cabai, beli benih tomat, biasanya orang cuma 2 tampilannya, hibrida atau non hibrida, ya kan? Nggak tahu nih kalian pernah belanja benih apa enggak? Iya, Pak. Jadi sebenarnya lebih banyak lagi sebenarnya. Gimana? Beda homogen homozigot sama heterogen homozigot? Sudah cukup? Cukup Pak. Oke, lanjut ya. Nah, ada istilah inbreeding atau silang dalam adalah sistem perkawinan individu yang berkerabat dekat atau tetuanya sama. Salah satu bentuk inbreeding adalah selfing. Kalau saya bilang selfing itu berasal dari tanaman yang sama, putik ataupun serbuk sarinya. Konteksnya tanaman ya, putik dan serbuk sarinya dalam satu tanaman atau satu bunga. Ini hanya istilah, penyerbukan sendiri dapat menunjukkan. Ini kan sudah sih sebenarnya kan informasi-informasi seperti ini dari autogami gitu istilah ininya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Di sebaran
homozigot dan heterozigot bila suatu tanaman heterozigot pada satu lokus A besar A kecil diserbuki atau inbreeding atau selfing sampai 5 generasi. Ini kan kalian misalkan ya, nih saya coba misalkan kalian beli varietas hibrida ya di warung atau di toko pertanian, kalian tanam itu dia bentuknya ini. Ya. Lalu kan menghasilkan buah. Ya. Misalkan apa? Misalkan varietas apa ya? Tomat misalnya gitu. Tomat ini kan menghasilkan buah. Dalam buah ada bijinya kan? Bijinya kalian tanam lagi. Nanti itu ketika ditanam bentuknya jadi yang di selfing satu ini. 25%-nya dalam keadaan A besar, bisa mirip seperti ini ya, atau bisa beda. 50%-nya, setengahnya itu bakal sama dengan ini, dengan hibridanya. 25%-nya bakal dalam keadaan A kecil. Itu kan kalau bicara satu gen. Kalau kita berbicara 7 gen, 10 gen, bayangkan berapa keragamannya. Makanya kalau orang menanam hibrida, lalu dijadikan benih, ditanam lagi, pasti kecewa. Mana sih orang jual benihnya nih? Gitu. Yang disalahin orang jual benih. Tapi sebenarnya dia nggak paham. Yang dia beli itu dalam keadaan heterozigot. Ketika heterozigot di selfing, ya, kan kalau heterozigot di selfing itu kan seperti ini. Sama seperti ini kan. Kayak dia silang dia gitu kan. Di sini gametnya ada A besar, kecil, sini A besar, A kecil. Ini saling silang kan. Makanya keluar di atas seperti A besar, A besar, A besar, A kecil, A besar, A kecil, A kecil, A kecil. Ini kan ada 2 A besar, A kecilnya. Makanya jadi 50%. Ingat ya genetika ya ini ya. Nah, itu yang terjadi pada hibrida. Sampai generasi berapa dia bisa bagus? Nah, kalau diturunkan, lama kan? Makanya ada proses seleksi di sana gitu. Kalau kita proses seleksi, ya udah yang A besar nih saja kita jalankan terus, ini kita buang kan. Itu perannya. Itu terkait pemahaman bagaimana suatu varietas hibrida ketika ditanam kembali itu performanya tidak sebaik tanaman hibrida yang kita beli di kemasan atau di toko pertanian. Nah, kita lanjut ke metode seleksi. Metode seleksi tergantung pada asal populasi yang akan dilakukan proses seleksi atau memilih. Secara umum, seleksi terbagi menjadi 2. Ya. Pada tanaman menyerbuk sendiri ya, menyerbuk silang nanti lain lagi. Jadi kalau tanaman menyerbuk sendiri, kalian udah bisa belum bedain tanaman menyerbuk sendiri sama menyerbuk silang? Paling gampang kan contohnya padi sendiri, kalau silang jagung, betul nggak? Iya, Pak. Jadi sebenarnya ketika mempelajari reproduksi aseksual dan seksual itulah paling gampang untuk menentukan tanaman itu menyerbuk sendiri atau tidak. Nanti di praktikum dibantu sama kakak-kakak, nanti terkait pada saat materi praktikumnya biologi bunga. Nanti itu lebih spesifik, kita bisa bedakan dari biologi bunganya, ini tanaman menyerbuk sendiri apa tidak. Kita lanjut dulu ya. Jadi pada tanaman menyerbuk sendiri dibagi 2. Populasi yang telah ada seperti varietas lokal, Randras, Mutilini, dan segala macam. Atau populasi yang dibentuk dari hibridisasi atau persilangan. Tuh informasinya.
Nah, kita masuk yang pertama. Jadi, kalau ada populasi, misalkan varietas lokal yang dia dalam keadaan heterogen homozigot, kita bisa melakukan seleksi massa. Nah, saya ingin bertanya dulu. Kalian sebenarnya sudah secara tidak langsung kita ini hidup sampai detik ini tuh sudah melewati proses seleksi. Percaya apa tidak? Kita sudah melakukan program pemuliaan. Iya, Pak. Si Hana, apa contohnya menurut kamu? Karena dari sebanyak itu sperma yang membuahi sel telur, hanya kita pemenangnya, Pak, Wah, yang dilahirkan. sangat jauh. Saya tadi pengennya bahasnya nggak sampai ke situ. Kalian masuk Undri saja udah seleksi belum? Oh iya, Pak. Nggak apa-apa, itu juga sih. Kalau udah mundur jauh banget, yaitu dari sel sperma yang membuahi indung telur, cuman kita yang berhasil. Udah satu proses seleksi. Kedua, dari sekian banyak proses kelahiran anak, kita yang berhasil. Ada yang nggak sampai melahirkan, ada umur sekian bulan meninggal kan? Itu seleksi. Lalu masuk PAUD. Nggak tahu kalau kalian TK atau PAUD gitu kan, seleksi lagi, betul nggak? Betul, Betul, Pak. Pak. Betul, Pak. Ada Betul, Pak. seleksinya, ada yang nggak bisa TK, ada yang bisa TK kan, itu udah seleksi. Kalian alhamdulillah bisa TK. Saya dulu nggak TK, jadi saya nggak sempat bermain kayak kalian. Gitu. Tapi lebih banyak mainnya saya kan, jadinya nggak perlu. Saya nggak sempat TK tuh. Lalu masuk SD, ada nggak proses seleksi? Belum 7 tahun nggak boleh sekolah dulu kan? Nah, itu salah satu proses seleksi atau program pemuliaan yang dirancang kan secara tidak langsung. Sampailah kalian sekarang sebagai mahasiswa jurusan agroteknologi di Fakultas Pertanian Universitas Riau. Begitu juga tanaman, kita juga harus melakukan proses seleksi. Nah, proses seleksi selanjutnya kalian adalah apa nanti? Kalau kalian mau menikah gitu kan, tentu kalian melihat kan calon pasangan kalian nanti misalkan ya, walaupun mungkin belum terpikir nih, pasti nanti mikir seleksi kan. Minimal nyambung dulu kan, nyaman nggak sama pasangan misalnya gitu. Kalau nggak nyambung, ngapain dilanjutkan gitu misalkan. Atau mungkin nanti prosesnya ta'aruf, ya. Itu kan seleksi juga. Nah, kita masuk lagi nih. Saya agak keluar dikit dulu melenceng, kita masuk lagi ke seleksi pada tanaman menyerbu sendiri. Ada banyak cara. Nah, yang pertama itu pada tanaman populasi yang telah ada, contohnya tadi misalkan varietas lokal atau landrace ataupun varietas multilini, ada namanya seleksi massa atau mass selection. Merupakan metode pemuliaan paling tua dan paling sederhana. Dia itu bisa dari varietas lokal yang sudah ada atau campuran dari beberapa varietas. Nah, biasanya kan suka tuh petani nanam, ya udahlah pakai 2 varietas ditanam bersamaan, jadi nggak dicampur, nggak tahu lagi gitu kan. Lalu juga dia dapat memperbaiki suatu sifat dari populasi dengan tetap mempertahankan ciri populasi tersebut. Karakter yang diseleksi merupakan karakter kualitatif seperti warna atau ketahanan terhadap suatu penyakit. Jadi dia kebanyakan dilakukan untuk karakter kualitatif. Jadi tidak ini ya, tidak berdasarkan ukuran. Jadi buat menyamakan saja, misalkan warna warna bunganya kah atau apa, lebih ke sifat-sifat kualitatif. Lalu individu dipilih berdasarkan penampilan yang sama. Misalkan 100 tanaman ditanam nih, padi misalnya gitu kan, varietas lokal padi kampar atau apa gitu, padi gogo atau apa. Jadi dari 100 itu ada beberapa yang berbeda gitu.
Misalkan tiba-tiba bentuk daun benderanya tidak ada gitu. Misal daun bendera pada padi gitu kan. Nah, itu kita mau buang kan. Kita maunya kan yang sama, ada daun bendera semua. Nah, yang sama itu yang ada daun bendera semua itu dipilih, maksudnya dipanen, diambil bijinya, dicampur aja tanpa melibatkan yang berbeda gitu. Lalu itu ditanam ke tanam musim selanjutnya. Jadi ini kurang lebih prosesnya, prosedur seleksi massa tersebut. Jadi di tahun pertama tanam biji populasi campuran. Ya, tadi udah dipilih di lapangan nih. Yang beda nggak usah dipanen bijinya atau benihnya. Yang sama itu dipanen semua, dicampur, lalu ditanam benih tersebut dengan jarak tanam yang renggang agar memudahkan seleksi. Lalu pilih beberapa tanaman dengan fenotip yang sama, panen bijinya dan campur. Tahun kedua sama seperti tahun kedua sama seperti tahun pertama. Lalu di tahun ketiga, tanam biji campuran terpilih, ikutkan varietas lokal untuk kontrol dalam petakan berulang dalam rangka uji hasil pendahuluan. Lalu amati perbedaannya terkait apa yang ingin ini ya, ingin kita samakan. Lalu diseleksi lagi gitu. Yang misalkan kita ketahanan terhadap penyakit misalkan gitu kan. Ya udah, ketahanan terhadap penyakitnya itu yang dipilih, yang tidak tahan nggak usah dilanjutkan. Begitu selanjutnya sampai tahun ke-6. Jadi ini populasi campurannya, lalu panen yang sama, ya, splisi yang sama, dicampur benihnya, dipetak-petakin, lalu didampingi dengan populasi awal banget gitu, yang masih campur-campur itu, tanam satu petak lalu diamati. Nanti sudah tahun ke-6 atau generasi ke-6 ke-7 baru dapat varietas baru hasil seleksi massa. Itu terkait prosedurnya. Ada pertanyaan? Ini masih sederhana ya proses seleksinya. Ini dengar nggak suara saya? Dengar, Dengar Pak. Pak. Dengar, Ada Pak. pertanyaan nggak terkait ini? Tidak, Pak. Gampang ya, masih sederhana kan? Ada populasi yang bercampur, populasi yang belum seragam, lalu populasi ini dipilih yang seragam saja, ditanam bersamaan, terus dipilih lagi, ditanam bersamaan. Ini tahun kedua ya, baru ada petak pembanding, yaitu tetuanya tadi, atau populasi awal, dilakukan terus, dibandingkan, baru dapat nanti. Kita lanjut ke galur murni. Saya nggak tahu nih, sama nggak yang disampaikan antara saya dengan Bu Tengku. Jadi ini yang untuk galur murni. Sama nggak prosedurnya? Kira-kira. Kalau sama saya nggak perlu jelaskan, kita lanjut lagi. Lanjut saja ya, saya anggap sama ya. Seharusnya sama sih. Nah, itu terkait populasi dari yang sudah ada. Nah, sebelumnya kita lanjut ke populasi yang dibentuk dari hibridisasi atau persilangan. Ini paham nggak maksudnya populasi hasil persilangan ini kalau saya nuliskin? Menurut kalian? Kurang paham, Pak.
Nggak paham? Iya, Jadi Pak. jadi di program pemulihan itu, populasi itu bisa dibentuk ya karena sudah ada, atau kita menyengajakan, ya menyengajakan untuk membentuk populasi baru. Misalkan kita cari tetua tomat besar, ya kan tanaman nyebur sendiri nih ceritanya. Kita silangkan dengan tomat cherry, kan besar, silangkan sama yang kecil kali gitu. Dapat F1 kan, hibrida, ya kan dapat hibridanya tuh. Nah, hibrida itu kita tanam atau F1 atau filial 1, atau ini udah jam 9. Kak ada kuliah lagi nggak? Yuk, Ada, ada Pak. kuliah. Ada, Pak. Ya, ini penjelasan terakhir ya. Saya izin whiteboard dulu. Whiteboard dulu. Jadi misalkan tomat besar, kita silang sama tomat cherry. Misalkan tomat besar itu kita anggap aja gini ya. Dalam keadaan A besar, disilang dengan tomat cherry dalam keadaan A kecil. Ini hasilnya apa? Ini tetua ya, P atau parent. Hasilnya apa? A besar A kecil. A besar kecil, Pak. Ini kan turunan pertama, betul nggak? Iya, Pak. Nah, ini kita selfing. Ya. Kita selfing itu dalam artian dibiarkan menyerbu sendiri. Hasilnya apa? Please respon dong. A besar A A besar A kecil, dengan A kecil. Ada lagi A besar A kecilnya ya. Iya, Pak. Ya, ini F2. Nah, yang dikatakan populasi hasil persilangan atau hibridisasi yang ini. Ya, maaf. Ini populasi hasil hibridisasi atau persilangan. Tuh apa saya coba tulis? PHP. Memberi harapan palsu. Yang senyumnya lebar pernah kena PHP tuh berarti. Nyesel senyum kan. Ini ya populasi hasil persilangan atau hibridisasi. Di sini kan bersegregasi kan. Jadi ada yang besar kali buah tomatnya, ada yang sangat besar kali nih yang bagian-bagian sini kan. Bagian-bagian sini nih. Yang besar-besar nih. Ditanam tuh atau yang kecil-kecil. Nah, ini yang populasi F2 ini yang akan kita seleksi. Bagaimana caranya? Sebelum lanjut, udah tahu ya populasi bersegregasi yang mana? Paham ya? Paham, Pak. Nah, dari populasi hasil hibridisasi atau persilangan, ada banyak cara untuk menseleksinya. Salah satunya seleksi bulk. Itu akan kita bahas minggu depan. Ya. Yang penting kalian paham dulu populasinya asalnya dari mana. Jadi populasi hasil hibridisasi merupakan generasi F2 atau populasi yang segregasinya paling apa? Paling Paling berapa? besar. Iya, paling besar itu bersegregasi itu di F2. Oke. Kalau sudah paham populasi hasil hibridisasi itu dapatnya dari mana, minggu depan kita bahas bagaimana menseleksi di F2 itu yang sangat beragam. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang pipih, ada apa segala macam.
Itu yang nanti kita akan pelajari bagaimana menyeleksinya. Ada banyak cara. Oke. Sampai di sini perkuliahan kita hari ini. Ada yang mau didiskusikan? Sebelum saya tutup perkuliahannya. Cukup? Cukup, Pak. Oke. Kalau seperti itu silakan diawali dengan doa. Tentu kita tutup lagi dengan doa. Silakan Aryo. Yuk. Halo, dengar suara saya nggak sih? Dengar, Pak. Oke. Silakan yuk. Tutup dengan doa yuk biar bisa kita sudahi perkuliahan kita hari ini. Baiklah, untuk mengakhiri perkuliahan kita pada malam hari pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Aryo. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberkahi Allah, ada manfaatnya, yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, ya, kehilafan ataupun mungkin bercandanya berlebihan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.